Halo, nama saya Ramadiat Muhammad dari kelas 4T5 dengan NIM 22024116. Pada video kali ini saya akan membahas tugas Project Based Learning yang melibatkan desain menu list, layout, dan form fill menggunakan CSS. Materi ini sangat berguna untuk menciptakan tata letak dan tampilan yang menarik pada website. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengajar, yaitu Mner Harson Kapo. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk merancang program dan saya telah membuat beberapa folder di mana setiap folder berisi dua file. File pertama memiliki ekstensi HTML dan file kedua memiliki ekstensi CSS. Sekarang mari kita fokus kepada penjelasan setiap gaya dari masing-masing file CSS. Pertama-tama kita akan membahas style layout. Yang pertama adalah mendefinisikan box sizing ke border box. Ini adalah aturan global untuk mengatur model kotak untuk semua elemen HTML. Penggunaan box sizing border box berarti lebar dan tinggi elemen sekarang mencangkup padding dan border, bukan hanya kontennya saja. Kemudian menetapkan jenis font untuk elemen body. Jika font pertama tidak tersedia, maka akan dicoba untuk font kedua dan seterusnya. Selanjutnya menetapkan gaya untuk elemen header. Background color diatur ke abu-abu gelap, padding 30px untuk memberikan ruang di sekitar konten, dan teks di tengah-tengah dengan font size 35px dan warna putih. Kemudian mendefinisikan gaya untuk elemen navigasi. Menggunakan float left untuk mengapit elemen lain di sebelah kiri, memberikan lebar 30%, tinggi 300px, memberikan warna latar belakang dan padding. Selanjutnya menghilangkan gaya default daftar pada elemen list di dalam elemen navigasi dan menghapus padding bawaan. Berikut mendefinisikan gaya untuk elemen artikel menggunakan float left untuk mengapit elemen lain di sebelah kiri, memberikan padding lebar 70%, tinggi 300px, memberikan warna latar belakang abu-abu. Pada bagian ini digunakan untuk clear floats untuk membersihkan efek float pada elemen section. Ini adalah teknik clear fix. Selanjutnya menetapkan gaya untuk elemen footer. Memberikan warna latar belakang abu-abu tua, padding penataan teks di tengah, dan warna teks putih. Terakhir ini adalah aturan media query yang mengubah gaya elemen navigasi dan artikel. Jika lebar layar kurang dari atau sama dengan 600px, mereka akan memiliki lebar 100% dan tinggi otomatis. Ini merupakan teknik responsif untuk mendukung tata letak yang baik pada perangkat dengan lebar layar kecil. Selanjutnya kita akan membahas style yang kedua, yaitu style form fill-in. Pertama-tama untuk elemen body, mengatur jenis font untuk teks pada halaman web menjadi Arial, Helvetica, atau sans serif sebagai cadangan, dan memberikan warna latar belakang hitam. Selanjutnya kita mengatur box sizing menjadi border box untuk memastikan lebar dan tinggi elemen, termasuk padding dan border. Kemudian mendefinisikan gaya untuk kelas container dengan memberikan padding 16px dan latar belakang warna putih. Selanjutnya menetapkan gaya untuk input bertipe teks dan output dan input bertipe password. Memberikan lebar 100%, padding 15px, margin atas 5px, bawah 22px, dan sisi lainnya 0px. Menghapus border dan memberikan latar belakang warna abu-abu muda. Menetapkan gaya untuk input bertipe teks dan input bertipe password saat dalam fokus, memberikan latar belakang warna abu-abu terang dan menghapus outline saat elemen tersebut sedang difokuskan. Kemudian mendefinisikan gaya untuk elemen
garis horizontal, memberikan border solid dengan ketebalan 1 px dan warna putih serta margin bawah sebesar 25 px. Berikutnya mendefinisikan gaya untuk tombol dengan kelas register button, memberikan warna latar belakang hijau, warna teks putih, padding 16 px dan di atas bawah, 20 px kiri dan kanan, margin atas 8 px dan margin bawah 0. Menghapus border, mengubah kursor menjadi pointer, memberikan lebar 100% dan mengatur opacity menjadi 0,9. Ini adalah mengatur gaya untuk tombol dengan kelas register button. Saat mouse diarahkan ke atasnya, meningkatkan opacity menjadi 1 sehingga tombol terlihat lebih terang. Selanjutnya, menetapkan warna biru pada semua tautan atau link pada halaman web. Terakhir, mendefinisikan gaya untuk kelas sign in, memberikan latar belakang warna abu-abu muda dan mengatur penataan teks ke tengah. Dan terakhir kita akan membahas style ketiga, yaitu list menu. Pertama, kita akan menetapkan jenis font untuk elemen body. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk kelas navbar yang digunakan untuk elemen navigasi, mengatur overflow menjadi hidden untuk menghindari tampilan elemen yang melebihi batas kontainer, dan memberikan warna latar belakang hitam. Kemudian mendefinisikan gaya untuk tautan di dalam elemen navigasi. Menerapkan float ke kiri agar tautan berada dalam satu baris, memberikan ukuran font, warna teks putih, penataan teks di tengah, padding pada sisi, dan menghapus dekorasi tautan. Berikutnya mendefinisikan gaya untuk elemen dengan kelas dropdown yang akan digunakan untuk tautan dengan dropdown menu, memberikan float ke kiri dan overflow hidden agar dropdown menu tidak muncul secara default. Lalu mendefinisikan gaya untuk tombol dropdown, memberikan ukuran font untuk menghapus border dan outline, memberikan warna teks putih, padding pada sisi, pengambilan warna latar belakang dan jenis font dari elemen induk, dan mengatur margin menjadi 0. Selanjutnya memberikan gaya saat tautan di hover atau tombol drop-down di hover, memberikan warna latar belakang merah, kemudian mendefinisikan gaya untuk konten drop-down, menyembunyikan konten secara default, memberikan posisi absolut, latar belakang abu-abu muda, lebar minimum 160 px, bayangan box dengan efek bayangan, dan menetapkan indeks Z agar konten muncul di atas elemen lain. Selanjutnya mendefinisikan gaya untuk tautan dalam drop-down menu. Menghapus float, memberikan warna teks hitam, padding pada sisi, menghapus dekorasi tautan, menetapkan display menjadi blok, dan penataan teks di kiri. Lalu memberikan gaya saat tautan di hover dalam drop-down menu. Memberikan warna latar belakang abu-abu muda. Dan yang terakhir menampilkan drop-down saat tautan drop-down di hover. Itulah video saya mengenai pembuatan merancang list menu, layout, dan form fill-in. Sekian dan terima kasih.